Bayangkan ya, panas sekali ini, sehingga nggak ada kehidupan di sini. Yang bisa hidup di sini hanya 3 jenis, ya, 3 jenis binatang, itu pun satu reptil ya. Nah, seperti ini yang mampu hidup, ya, kalajengking, laba-laba beracun dan ular reptil ini, semacam ular gede. Tapi aneh, ya, ada satu makhluk yang jenisnya sama dengan kerbau, dia bisa hidup di sana. Kenapa? Kenapa onta gitu? Allah menciptakan onta secara sudah berabad-abad yang lalu sebagai kendaraan di padang pasir, yang tidak ada yang bisa mengalahkan kendaraan itu walaupun sekarang ada mobil dan sebagainya. Bayangkan. Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah menciptakan onta? Apalah yang dulu ilal ibli kaifa khuliqat. Ini kelebihan onta. Ini kelebihannya, lihat. Kita lihat satu persatu. Di padang pasir nggak ada air. Kalau hujan menggenang, air surut, ya, diserap. Sulit mendapatkan air. Panas terik yang sedemikian rupa, ya, nggak akan ada kehidupan karena panasnya seperti ini. Perlu apa di sana? Nutrisi yang sangat banyak, air yang banyak, menyejukkan, buah-buahan yang harus banyak makan buah-buahan. Tapi onta ini pada panas yang di atas 50 derajat Celcius sekalipun, selama kira-kira 5, 6, 7, 8 hari, ya, bisa hidup tanpa makan, tanpa minum. Kenapa? Dia minum dalam waktu 10 menit 130 liter air. Ada yang bisa minum seperti itu? Kalau sapi 2 hari saja mati di padang pasir tanpa makan, tanpa minum. Manusia 2 hari, 1 hari mati. Makanannya rumput-rumput, semak-semak berduri yang menjadi lemak, jadi nutrisi yang disimpan di punuknya. Makanya punuknya itu tempat apa? Nutrisi. Padahal makanannya kayak gitu. Waduh, kita pegang berduri, tapi bibirnya, ya, mulut dan perutnya seperti mesin giling. Ya, bibirnya itu duri-duri apa saja dilibas. Kalau percaya, silakan berciuman dengan onta. Bibirnya luar biasa itu. Itu dari mulutnya. Belum tentu binatang lain bisa mengunyah atau memakan duri-duri seperti itu. Nah, debu di padang pasir nggak seperti ini ilustrasi saja. Itu membutakan mata, membutakan mata, dan berbahaya debu itu. Allah has created a special protective system in the camel to enable it to withstand these difficult conditions. Bayangkan matanya yang indah. Debu yang begitu tipis itu tidak bisa masuk ke matanya. Kalau binatang lain kelilipan, udah nggak bisa ngucek-ngucek mata. Kerbau apa? Kalau kelilipan, udah ngamuk mereka. Kalau ini enggak, dia masih tetap bisa berjalan karena mata kelopaknya itu ditutup oleh bulu-bulu yang indah. Hanya onta yang punya mata seperti itu. Hidungnya itu ada klepnya, nggak pernah bersin, nggak pernah kemasukan lalat, kemasukan debu. Tuh, tank tercanggih punya Israel, punya Mesir, perang, selip, ya, nggak bisa jalan normal. Tapi onta di padang pasir, di padang es, walaupun langsing tinggi, tidak pernah terperosok. Tidak pernah terperosok. Kenapa? Karena kakinya lebar. Kalau orang di jalan di salju harus pakai ini, onta enggak? Hah? Tuh, bulunya tebal. Nggak usah beli jaket bulu, musim dingin berbulu langsung. Kalau dia gondrong, kemarin enggak, dingin kemarin gondrong dia. Dengkulnya nggak pernah asam urat. Walaupun onta tua lagi begini dia langsung bisa berdiri.
Luar biasa. Padahal pasir itu panas banget. Tapi binatang lain kalau keletihan ya, menyandar di, nah ini panas nih. Kalau binatang lain itu kepanasan. Kalau onta enggak. Kulitnya adalah lapisan lemak dan tebal. Itu hanya diberikan Allah kepada onta saja. Maka sampai sekarang udah puluhan ribu tahun, kendaraan paling hebat di padang pasir onta. Kalau dari sisi kecepatan mungkin kalah ya, tapi dia itu luar biasa. Nanti ontanya turun. Ya. Apa kelebihan onta? Kaki, punuk, mata, hidung, mulut, ya, dengkul, dan kulit di bawahnya ini. Pantaslah Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya, apakah kalian tidak berpikir bagaimana onta diciptakan? Kenapa nggak binatang lain saja yang lebih perkasa? Banteng misalnya. Banteng nggak bisa hidup di situ, kakinya terprosok-prosok di pasir. Kalau onta enggak. Loh, kehebatannya. Tidak terbakar tuh perutnya, kulitnya. The camel was specially created by Allah to live in the desert and serve the people there. Okay. Kita lanjutkan lagi. Nah, setelah kita pelajari, kenapa harus onta? Siapa yang bikin onta? Nah, itu. Inilah faktanya. Afala yanzuruna ila iblis kaifa khuliqat. Mampu minum air sebanyak 130 liter, menyimpan cadangan nutrisi di punuknya, memiliki bagian kelopak mata yang transparan, alat pencernaan dari mulai mulut sampai bagian dalam, mampu mencerna tumbuhan, semak belukar peduli, telapak kakinya lebar, lapisan kulit tebal pada bagian yang bersentuhan dengan pasir saat istirahat. Kenapa binatang lain tidak? Itulah. Sekarang kita lihat, ya kebetulan saja saya di Jepang. Kebetulan saya jadi karyawan, jadi pegawai. Coba kalau saya jadi bos. Kebetulan saya jadi bos. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Kebetulan istri saya orang Jepang. Kebetulan suami saya orang Jepang. Tidak ada yang kebetulan di muka bumi ini. Semua atas kehendak Allah. Percaya enggak pada teori itu? Mari kita lihat. Berapa peluang keteraturan dalam sebuah kebetulan? Peluang melempar dadu. Itu peluangnya 1/6 N, ya, N-1. Ini gimana ngomongnya? Peluang 6 kali melempar dadu terjadi keteraturan. Lemparan ke 1, ya, sampai ke 6, keluar mata dadu 1 sampai 6. Mungkin nggak? Kemungkinannya, ya, dalam 7.776 kali lemparan itu nggak mungkin terjadi. Lempar nih, 1 dadu. Yang sisinya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lempar. 1. Nah, lempar lagi kedua. 2. Lempar lagi. 3. Lempar lagi ke 4. 4 ke 5. 5 ke 6. 6. Itu tidak akan pernah terjadi. Kalau terjadi kemungkinannya sangat lama. Sangat tidak. Kecuali diatur. Dadu 1 semua. 1. Dadu 2 semua. 2, gitu. Sekali lempar udah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya apa? Ada yang mengatur. Makanya kamu lahir jadi perempuan, kamu jadi laki-laki. Itu sudah bukan kebetulan, itu sudah diatur saja demikian. Kamu bernafas, kamu malas, kamu rajin, itu sudah ketentuannya seperti itu. Kamu pendusta, kamu orang yang jujur, itu diberi oleh Allah. Kemudian diberi akal. Nah, akalnya ini mau berdusta atau mau jujur, itu pilihan. Maka siapa yang mau kafir atau beriman, itu pilihan. Ketika orang ini mengambil iman, nggak ada yang bisa melepaskan dia dari situ. Ketika orang ini mau kafir, ya nggak akan ada yang bisa menjadikan dia beriman. Karena semua itu kehendak Allah. Tapi kamu yang milih kehendak Allah itu. Mau kafir atau iman, itu pilihanmu. Tapi semua itu kehendak Allah. Gitu. Jadi kita lihat. Jadi 0 ya, kemungkinannya 0. Silakan coba nanti selama kerja di Jepang ini, lemparkan